Assalamualaikum saudara semua. Nah, ini merupakan video pembelajaran di fase F1 kelas 11 mata pelajaran geografi dengan Cikgu Napri. Oke, Cikgu hari ini masuk ke fase F11. Dimulai dengan salam dulu murid-murid, kemudian membaca doa. Lepas itu Cikgu memberikan Cikgu mengecek kehadiran murid-murid. Maksudnya maklumlah ya, orang Melayu ni suku bertetele bercakap ya tak. Jadi ni di absen dulu murid-murid cikgu. Kemudian untuk hari ini kebetulan cikgu sudah membuat suatu metode ataupun model pembelajaran yang sekiranya itu tak membuatlah murid-murid cikgu bosan atau muak belajar geografi gitu kan. Dikenakan SMA Negeri 2 Sungai Pit tempat cikgu mengajar ini sudah diharuskan macam mana bahasanya elok, sudah mulai untuk membiasakan pembelajaran dengan pemanfaatan digital. Jadi ni cikgu menggunakan full digitalisasi. Mulai dari proses pembelajarannya itu cikgu menggunakan blogger. Dari blogger itu cikgu sudah menyisipkan beberapa media digitalisasi semacam aplikasi Jamboard, kemudian aplikasi Live Worksheet, yang mana alhamdulillahnya ni saudara, murid-murid ni senang belajar, dia suka punya belajar pakai HP digitalisasi ni. Tengok tu dia kan kerjanya berkelompok-kelompok. Lepas tu dia bukan main HP, main WA, main internet, main semacam-macam yang di luar dari pembelajaran. Tidak, itu dia tengah mengajukan proses pembelajaran di geografi bersama Cikgu Napri saudara. Tengok tu dia tu aplikasi Jamboardnya dia membuat mengisi apalah yang dibuat sesuai dengan penugasan yang ada di blogger Cikgu Napri. Jadi dia ikut aja alur yang sudah Cikgu Napri susun dekat blogger. Dia tinggal ikut poin 1 apa yang dia buat, poin 2 apa yang dia buat. Pokoknya saudara, dekat blogger Cikgu Napri tu dah cikgu susun tahap-tahap ataupun langkah-langkah apa aja yang murid-murid Cikgu Napri akan buat atau ikuti selama proses belajar geografi bersama Cikgu Napri. Sehingganya itulah sibuklah murid-murid Cikgu Napri ni menggunakan HP. Sebab apa yang dia belajar itu, apa yang dia kerjakan dia itu semuanya menggunakan digitalisasi dengan memanfaatkan HP dia masing-masing. Mudah-mudahan dengan begini murid-murid tak bosan dalam belajar geografi. Ilmu dapat dan belajar pun senang. Itu yang cikgu harapkan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya saudara, macam mana proses digitalisasi belajar geografi dengan Cikgu Napri tu. Nah, ini link dia. Cikgu dah kirimkan dekat grup kelas 11 tu. Jadi ini tampilan blog cikgu. Di dalamnya ni sudah ada langkah-langkah pembelajaran untuk proses macam mana murid-murid cikgu tu belajar ni. Pertemuan 1 kan, fase F kelas 11, materinya tentang keragaman hayati semester genap. Nah, itu juga sudah ada modul ni. Modul itu sudah ada dekat sini, tinggal dicek apa aja pertemuan pertama itu belajarnya macam mana, apa yang dikejukan. Nah, jadi kalau misalnya cikgu di supervisi sama kepala sekolah pun dah bisa kepala sekolah tengok langsung di blogger cikgu untuk modul ajar yang cikgu gunakan. Nah, jadi tak payah-payah lagi ngeprint gitu kan. Lepas tu ini kemudian ada langkah-langkahnya. Jadi siswa disuruh dulu nengok peta konsep pembelajarannya. Nah, ini dia peta konsep, tampilan peta konsep di blog cikgu itu yang akan bisa diakses oleh murid-murid cikgu. Jadi murid-murid bisa baca. Kemudian yang selanjutnya murid-murid bisa tengok dia kelompok yang mana, anggota dia siapa, tema yang dibahas apa. Macam itu saudara. Lepas tu apa lagi langkah-langkah berikutnya. Ternyata ada lagi link yang harus dikejukan. Contohnya ini. Jadi dia mengejukan itu bisa menggunakan aplikasi Jamboard ini. Ini namanya aplikasi Jamboard saudara. Kena ada perintahnya tadi dekat blog tu, siswa disuruh untuk menganalisis karakteristik tema materi yang dia dapat. Nah, ini untuk kelompok 1 tu dah diisi oleh murid semalam tu ya pas belajar. Ni untuk kelompok 2, dia sudah menganalisis karakteristik dari tema materi yang dia dapat tu, dah kasih nilai juga. Kemudian ini kelompok 3 saudara, tu sudah diisi juga. Ni dapat tentang bioma hutan 4 musim. Kemudian dibuat dia apa ciri-cirinya kan. Habis itu kelompok 4, kerana semuanya tu ada kelompok 4 murid-murid cikgu semalam tu. Dan ini untuk hasil dari kelompok 4. Jadi dia selesai mengidentifikasinya di aplikasi Jamboard. Sangat mudah ya saudara. Dan ini
murid-murid ni sangat-sangat antusias belajar dengan menggunakan ini sebab sesuatu yang baru menurut dia kan. Lepas itu ya saudara, ada lagi perintah selanjutnya di poin-poin berikutnya tu ha. Habis itu murid-murid tinggal klik aja lagi linknya tu, apa yang akan dikerjakan berikutnya, iaitu membuat pertanyaan nampaknya dekat situ ya. Perintah selanjutnya di blog cikgu ni, jadi murid tinggal klik. Setelah klik dia akan langsung terbuka di aplikasi Live Worksheet saudara. Masya Allah. Dan aplikasi Live Worksheet ini bisa diisi oleh peserta didik secara online juga saudara. Sama macam peserta didik waktu mengisi asesmen awal dengan menggunakan HP. Nah inilah dia bentuk tampilan Live Worksheetnya saudara. Jadi peserta didik bisa membuat pertanyaan sesuai dengan perintah yang dicantumkan dekat blogger cikgu tadi. Jadi macam tu saudara tu. Contohnya ya tu cikgu buat contohnya tu, buat pertanyaan, buat jawaban. Jadi murid-murid disuruh untuk membuat rumusan pertanyaan dan jawaban terkait materi yang dibahas. Kemudian baca lagi apa lagi perintah berikutnya kan. Nah, terakhir murid-murid mengerjakan refleksi akhir pembelajaran. Jadi refleksi akhir pembelajaran ini sangat diperlukan di kurikulum Merdeka ni saudara. Untuk apa? Supaya guru tahu gitu apakah murid-murid ni terpenuhi kebutuhan belajar dia, dapat tidak ilmunya gitu kan. Habis itu senang dia tidak belajar dengan awak ni gitu kan. Jangan nak ikut kena hati cikgu aja gitu kan. Kita harus mempertimbangkan kenyamanan dan juga kebutuhan peserta didik kita. Macam tu saudara. Makanya itulah perlu dibuat refleksi akhir pembelajaran ini saudara. Nanti cikgu baca-baca dari semua refleksi yang dikirim oleh masing-masing murid-murid cikgu. Sehingga untuk belajar ke depannya tu cikgu bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk memenuhi hak dan kebutuhan belajar murid-murid cikgu. Macam tu, ini contohnya ni cikgu ngisi refleksi akhir pembelajaran ni saudara. Jadi macam inilah ibaratnya kalau jadi murid ya, diisinya kat situ tu dekat kolom-kolom macam cikgu buat contoh ni ada pertanyaannya situ, jadi tinggal dijawabnya aja untuk refleksi akhir pembelajaran ni. Tak payah doh saudara, belajar zaman sekarang ni apalagi kurikulum Merdeka ni sangat memudahkan guru dan tentunya membuat murid-murid lebih asik, lebih nyaman, lebih suka dalam belajar dan tidak monoton dan tidak kaku dia belajar gitu kan. Begitulah kira-kira saudara. Ini ni merupakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka saudara yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Jadi dituntutlah guru-guru untuk inovatif, kreatif segala macam lah supaya membuat kelas menjadi lebih asyik, murid-murid tu belajar lebih senang, lebih suka dan tentunya untuk meningkat hasil belajar peserta didik kita. Mungkin sampai sini dululah video kali ini. Semoga menginspirasi ya saudara. Cuba komen dekat bawah nak buat video macam mana lagi. Dah, Assalamualaikum.